Jadi teman-teman, saya punya cerita kemarin. Jadi saya itu bermain ke tempatnya Kang Mimin. Dia memelihara lebah mellifera. Dia memelihara 100 kotak ya, 100 koloni. Nah, karena dia lagi sedang masa paceklik untuk musim ini, jadi tidak ada musim bunga. Akhirnya dia mensiasatinya, dia menyimpan koloninya di ladang jagung. Nah, karena ladang jagung tentunya tidak ada nektar, tentunya agar koloni hidup dan survive harus ada pakan nektar. Jadi disiasati dengan pemberian pakan buatan, yaitu gula pasir. Nah, gula pasir itu untuk 1 scoop 1 minggunya itu butuh sekitar 1 kilo. Nah, teman-teman bisa hitung untuk 1 minggu untuk 100 koloni itu ada kisaran 100 dikalikan 1 kilo, jadi 100 kilo ya untuk 1 minggu, atau 1 kintal. Jadi dia butuh 1 kintal untuk pakan 1 koloni, untuk 100 koloni. Nah, masa paceklik itu perkiraan sekitar 5-6 bulan. Jadi perkiraan minimal Mas Mimin harus punya 2,4 ton. Nah, ini biru apa nama Jawa teman-teman. Jadi dia harus sedia 2,4 ton gula pasir untuk survive. Ini bukan untuk dipanen madunya ya, tapi untuk survive. Nah, masa paceklik ini bukan untuk panen. Nah, Mas Mimin memanfaatkan masa paceklik ini untuk perkembangan koloni. Jadi koloninya diperbanyak karena dia ada di ladang jagung. Kemudian dia di ladang jagung yang penuh polen dan dikasih asupan gula pasir sebagai sumber nektar, pengganti nektar. Dia manfaatkan untuk memperbanyak koloni. Karena memang untuk masa paceklik untuk di ladang jagung polennya banyak. Jadi untuk perkembangan koloni. Nah, saya menghitung teman-teman, jadi untuk sekitar 1 kilo gula adalah 12.000, maka 2,4 itu sekitar 24 ton. Untuk kebutuhan 5 bulan itu minimal harus dipersiapkan uang 268 juta. Itu untuk pakan buatan ya, untuk kebutuhan gula. Nah, teman-teman bisa hitung untuk sewa lahan, gaji pegawai, terus ongkos-ongkos yang tidak terduga itu berapa. Jadi memang teman-teman harus menghargai dan mengerti kenapa madu asli atau murni itu harganya cukup lumayan, karena memang itu kendalanya. Jadi kita tidak bisa berpikir itu kan yang kerja lebah nyari bunga, tapi ternyata ada perlakuan lain. Belum lagi jika pada musim bunga, tentunya ada sistem angon. Semisal lebah ada di Banyumas, tentunya untuk mendapatkan panen randu itu mungkin banyak di Gunung Pati atau di mana, atau di Jepara. Tentunya lebahnya akan diangon ke Jepara. Dari Banyumas ke Jepara tentu ada ongkos bongkar muat, ongkos transportasi, sewa lahan dan sebagainya, gaji pegawai. Kemudian belum lagi ongkos-ongkos yang tidak terduga, seperti saya itu kemarin mencari Itama Jawa, ada teman hendak menjual, saya mendatanginya. Di perjalanan hujan lebat, ada banjir, mobilnya terperosok dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak terduga. Jadi sangat wajar teman-teman jika madu murni harganya memang mahal, karena kendalanya seperti itu. Jadi kita harus harus menghargai peternak dan petani lebah. Tentunya mereka ingin untung,
Tentunya mereka ingin untung ya teman-teman. Kemudian mereka berjuang agar mendapatkan madu murni. Tentunya harganya sangat layak. Jika mereka berjualan dengan harga yang mereka tawarkan, kita hanya tinggal menikmati saja. Ini hasil wawancara saya sertakan di video ini. Kita lihat teman-teman wawancara saya atau diskusi saya dengan Kang Mimin. Semoga bisa menjadi ide atau mungkin gambaran jika teman-teman ingin memelihara lebah mellifera juga. Ini teman-teman, ini peternakan lebahnya teman saya, Pak Mimin. Jadi sekarang lagi musim hujan, jadi dia sedang diangon di sekitaran kebun jagung. Nah, ini tujuannya agar banyak polen dan untuk pembesaran koloni. Jadi mereka akan dibikin ratu dan sebagainya, dia kan butuh asupan polen. Ini banyak sekali, mungkin ada sekitar 80-an. Ini teman-teman, lebahnya luar biasa. Ini mellifera teman-teman. Di mellifera ini memang butuh modal besar. Lagi. Karena mellifera memang harus diangon. Karena kebutuhan nektarnya sangat tinggi, jadi harus dia diangon. Tapi kelebihannya dia sangat produktif dan mudah untuk perkembangannya. Jadi untuk pemecahan koloninya itu sangat mudah. Sliver. Ini yang nunggu itu kayaknya drone itu yang nunggu di sarang. Lebah penjaganya. Oh, bukan. Ini ada Mas Mimin, kebetulan dia pakar lebah, jadi menguasai kelanceng dan mellifera. Ini beliau juga termasuk salah satu guru saya teman-teman. Saya sengaja ingin melihat aktivitasnya sebagai peternak mellifera. Ini kalau udah berternak mellifera teman-teman, ini sudah bukan hobi lagi, tapi udah suatu profesi yang digeluti serius. Karena mellifera itu bukan untuk main-main. Kalau mau pegang ini mas. Ini Mas Mimin, kalau mellifera itu minimal berapa koloni mas? Minimal berapa koloni maksudnya gimana? Untuk memelihara? Untuk melihara idealnya gitu. Idealnya ya? Idealnya ya paling enggak ya 100-an ke atas lah. Tuh, 100 stup. Kalau 100. Untuk penghobi 5 stup ya, bisa nggak? Bisa asal vegetasi bagus bisa. Musnah? Atau tergantung vegetasi ya? Tergantung vegetasi, tergantung vegetasi. Ini kalau mau pegang mas silahkan. Ini teman-teman, kita lihat sarangnya ya teman-teman. Ini sarangnya memang kotor kayak gini. Jadi teman-teman hati-hati jika ada yang menawarkan madu sarangnya putih bersih harus dipertanyakan. Ini sarang lebah itu seperti ini, coklat. Sekarang saya pegang mas, dengan foto mas. Oke siap. Nah ini ada juga yang megang. Ini masuk vlog saya ya mas? Oke, nggak apa-apa. 1, 2. Oke. Gantian aku pak. Gantian. Oke. Ini saya mau nyoba megang mellifera teman-teman. Itu nggak lepas tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Nanti ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Oke, siap. Santai saja ya Mas Arif, itu nggak nyengat kok, jinak gitu kok. Ini udah ada pawangnya, Mas Mimin jadi aman. Udah, oke, siap. Belum. Oke. Akhirnya bisa megang melifera. Jadi ini udah tadi ada pengantarnya teman-teman. Jadi tadi kan di jagung untuk pengembangan ya, untuk pengembangan koloni. Pengembangan koloni. Ini habis dari mana Mas Mimin itunya? Habis dari Semarang, Gunung Pati. Gunung Pati ngambil madu? Rambutan. Oh, madu rambutan ya. Rambutan semi duren. Ini Ngambilnya pakai truk Mas. Apanya? Ngambilnya ini. Madunya Pindahnya ya. Pindahnya pakai truk. Dari Semarang. Iya. Truk. Berapa Malam-malam. panennya berapa bulan sekali Mas? Tergantung kondisi iklim. Ini lagi Kurang bagus. Lagi kurang bagus karena hujan ya. hujan terus ya kurang bagus ya Mbak. Nih teman-teman. Cukup ya. Meli. Ini Pak, aku pengen lihat ratunya bisa nggak Pak? Bisa dicari. Cari ratu nih. Oke, polen udah mulai Mas, ini tanam lebih aneh Mas ya. Oh ya, siap. Ini ada polen teman-teman. Ini yang ini polen yang kuning-kuning. kuning-kuning. Coba polen seperti apa Mas polen? Dan ini madu. Oke. Ini yang kuning-kuning polen. Gitu. Kandungannya Mas ya. Oh ini apa nih Mbak? Ini ratu bukan? Bukan, drone. Oh itu drone. Ini drone. Lihat. Ini drone atau lebah jantan teman-teman. Ini tugasnya itu mengawini ratu, ya kawin ratu. Tugasnya kawin. Drone itu bandote. Ya, pejantan. Dia tugasnya cuma kawin. Fiturnya ada sayapnya. Gede. Ciri-cirinya gede, matanya lebar. Gede, matanya lebar. Kita lihat ratu. Ini kelihatan. Itu telur ratu, bukan? Ini telur drone. Drone. Oh, iya. Kadang-kadang juga dibunuh ini telur drone kalau kebanyakan. Ini telur drone teman-teman. Ini agak nonjol, besar ya. Rabune urung keton. Ini juga disengat lumayan. Dijepit soalnya. Kena sengat apa tadi? Kejepit Kejepit. Drone-nya banyak ya? banyak. Telur Soalnya mau drone. pecah koloni sih. Oh, Ini target pecah koloni jadi. siap-siap pecah koloni jadi drone. Oh, boleh. Saya di rumah cuma ternaknya kelanceng. Kalau ini modalnya terlalu gede. Iya. Nggak kuat. Yang kata pakai Ini ratu nih. Nah, ini. Ini ratu nih. Ini ratu teman-teman. Oh yang gede ini. Wah, ini ya. Nggak kelihatan mana ya? Oh, ini. Ini ratunya. Nah, ini. Kelihatan panjang sendiri dan gede. Ini tugasnya bertelur. Paling penting dari koloni itu Ya, ratu. ratunya. Makasih Mas Mimin. Oke, siap. Jadi ini ada, kalau teman-teman ingin tahu ini Pak, untuk musim paceklik ini untuk lebah ini kan butuh asupan gula ya Pak. Nah, untuk bertahan koloni karena kan paceklik nektar, tapi gula ini bukan untuk madu teman-teman, tapi untuk bertahan koloni dan untuk perkembangbiakan. Jadi untuk bukan dipanen. Iya. Nah, untuk sekedar untuk bertahan dan perkembangbiakan koloni itu perkiraan habisnya berapa Pak Mimin? Itu per kotak, kalau koloni kotak engkel ya, Iya. itu per minggu 1 kilo. Per minggu 1 kilo. Iya, tinggal ngaliin aja. Kalau yang kotak superang itu 3 kilo. 3 kilo kalau super. Kalau super 3 kilo. Ini ada berapa kotak Pak? Ini ada 100. Aduh, 100 kotak. Berarti seminggunya 1 kintal. 1 kintal. Ini 1 kintal berarti perkiraan musim paceklik itu berapa? Berapa bulan? ya sekitar 5 sampai 6 bulan biasanya. 5 sampai 6 bulan. Berarti tadi ya, dihitung-hitung berarti 1 minggu 100 kintal, 1 kintal. 1 bulan 4 kintal. 4 kintal.
4 kintal dikalikan 6. Berarti 2,5 ton 2,5 ton teman-teman, hanya untuk bertahan hidup. mengembangkan koloni. Jadi teman-teman harus menghargai, ternyata memang madu murni itu memang mahal. Jadi teman-teman jangan nyari yang murah itu kan. Kalau murah itu sudah pasti palsu, kalau mahal belum tentu asli. Tapi belilah yang nasabnya jelas, Yang silsilahnya, asal-usulnya jelas. Lain itu sebagai gambaran saja. Hanya untuk bertahan saja kebutuhan gulanya itu udah 2,5 ton untuk 6 bulan per 100 koloni. Jadi modalnya kan bisa teman-teman bisa ngitung. Saya hitung sendiri Ya, itu. jadi kalau ada harga jual madu yang tidak masuk akal, teman-teman bisa memperkirakan. Ya. Ini pengalamannya sendiri dari peternaknya ya, Pak Mimin. Ini praktisi peternak dan penghobi, ini sudah komplit. Nih. Makasih Mas Mimin. Ya. Ya. Ini tadi kan kita udah lihat